Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang memasuki 1 Sya'ban, dan semoga Allah memanjangkan umur kita hingga mendapati Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir surat Al-Anfal pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ayat yang 67, bahwasanya di dalam ayat ini Allah menetapkan satu ketetapan kaum muslimin di awal jihad tidak boleh pikirannya memperhatikan apapun kecuali hanya memperkuat keberadaan mereka, memperluas wilayah, sehingga belum dihalalkan ghanimah dan tidak boleh melakukan tawanan yang ditebus oleh pihak musuh biar dapat duit. Tidak boleh. Ayat ini juga terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermusyawarah tentang 70 tawanan di dalam perang Badar. Abu Bakar ditanya radhiyallahu an, bagaimana pandangan Anda? Abu Bakar memiliki pendapat agar tawanan ini ditebus oleh keluarganya hingga kita dapat duit untuk kepentingan perjuangan Islam, dan semoga mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana menurut kamu, hai Umar radhiyallahu an? Umar mengatakan, aku sama sekali tidak sependapat dengan Abu Bakar, tetapi pandanganku adalah mereka agar dibunuhin seluruhnya. Berikan kepadaku beberapa orang untuk aku bunuh. Demikian juga Abu Bakar, berikan kepada dia agar dia memegang lehernya. Demikian pula Ali dan seterusnya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cenderung kepada pendapatnya Umar, melainkan cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar. Di keesokan harinya atau di waktu kemudian, ketika Umar radhiyallahu an mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu lagi duduk bareng dengan Abu Bakar, keduanya menangis. Maka Umar radhiyallahu an bertanya, apa yang menjadikan kalian berdua menangis? Beritahukanlah aku, kalau memang ada satu hal yang mengharuskan aku menangis, aku pasti akan menangis. Tapi kalau tidak ada hal yang menjadikan untuk menangis, aku akan berusaha untuk menangis bersama kalian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, diperlihatkan kepadaku orang-orang yang mengambil tebusan, azab mereka itu lebih dekat daripada pohon ini. Jadi Allah menurunkan wahyu bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan tawanan sekarang ini. Ghanimah belum dihalalkan. Fokus ketika awal jihad adalah memperkuat keberadaan mereka dengan cara menaklukkan mereka, perluasan wilayah-wilayah dan seterusnya. Jangan mikirin tawanan, jangan mikirin ghanimah.
Nah, ayat ini juga para ulama mengatakan ayat tentang diperintahkannya Nabi untuk ijtihad. Ini perkara besar. Ini perkara besar. 70 tawanan harus diapakan. Dan Allah tidak menurunkan wahyu. Mesti diapakan. Maka menunjukkan ini perintah dari Allah agar Nabi melakukan ijtihad. Dan pasti benar untuk Nabi beristihad. Ketika salah, Allah akan meluruskannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Kemudian pada ayat yang berikutnya, laula kitabun minallahi sabaqa lamasakum fima akhadhtum adzabun azim. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sekiranya tidak ada ketetapan yang telah mendahului, niscaya mereka yang mengambil tebusan dari tawanan sudah ditimpa dengan azab. Tetapi karena ada ketetapan, catatan yang telah mendahului, mereka tidak diazab. Masih ingat tafsir ada berapa? Tafsir ada 3. Yang pertama adalah kalau tidak ada ketetapan bahwasanya ghanimah nantinya akan dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, niscaya mereka diadab. Jadi kejadian ini adalah muqaddimah untuk diperbolehkannya ghanimah, tetapi sesungguhnya belum diperbolehkan. Seandainya tidak ada ketetapan ini bahwasanya ghanimah nantinya akan diperbolehkan, maka orang-orang yang mengambil tebusan itu akan diadab. Tafsir yang kedua, seandainya tidak ada ketetapan bahwasanya orang yang berbuat kesalahan karena kebodohan itu tidak diadab. Seandainya tidak ada ketetapan itu, niscaya mereka diadab. Tapi mereka berbuat karena kebodohan atau karena ketidaktahuan, maka tidak diadab. Tafsir yang ketiga, kalau tidak ada ketetapan bahwasanya Allah telah mengampuni ahli Badar, Allah telah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghufira lakum, faqad ghafarallahu lakum, atau yang semakna kurang lebih demikian. Maknanya adalah berbuatlah sesuka kalian wahai ahli Badar, Allah telah mengampuni kalian. Seandainya tidak ada ketetapan ini, maka mereka yang mengambil tebusan dari tawanan akan diadab atau sudah diadab. Dan yang menguatkan tafsir yang ketiga diantaranya adalah kisah tentang Khatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia Nabi kepada orang-orang Quraisy di Mekah, tetapi tidak diapa-apakan. Padahal membocorkan rahasia Nabi ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Memberikan suatu pemberitaan kepada musuh sehingga musuh tahu tentang keberadaan Nabi dan apa yang sedang diperbuatnya, dipersiapkannya, hukumnya apa? Dan Umar radhiyallahu anhu sudah mengatakan, biar aku penggal lehernya ya Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan, tidak wahai Umar, dia ahli Badar, Allah telah mengampuni ahli Badar. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini merupakan kelanjutan ayat yang sebelumnya, bahwasanya salah satu tafsirnya adalah sekiranya tidak ada ketetapan bahwasanya ghanimah nanti akan dihalalkan kepada mereka, maka mereka telah diadab, dan Allah tidak mengadabnya. Karena itu merupakan
muqaddimah dihalalkannya ghanimah, maka ayat yang berikutnya adalah penegasan. Sekarang makanlah ghanimah halal dan thayyib bagi kalian. Jadi awalnya ghanimah belum halal, dilarang. Tetapi kemudian Allah nyatakan halal, makan ghanimah. Halal dan baik. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya ulama menyatakan rizki yang paling afdol dan yang paling berkah adalah ghanimah. Rizki yang paling afdol dan yang paling berkah adalah ghanimah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya dengan rizki dari ghanimah. Karena dia adalah rezeki yang paling afdal dan paling berkah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Rahim, Maha Rahmat terkait dengan perbuatannya. Kalau Ar-Rahman Maha Rahmat terkait dengan zatnya. Kalau Ar-Rahim Maha Rahmat terkait dengan perbuatannya. Makanya ketika Allah menginformasikan tentang dirinya bahwa keberadaannya itu di atas arsy, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah tidak berfirman Ar-Rahim 'alal arsy istawa, tidak, tapi Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa, karena ini terkait dengan zatnya. Adapun ketika terkait dengan perbuatannya, Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini terkait dengan perbuatannya, dan terhadap orang-orang mukmin Allah itu Rahim. Jadi ayat ini adalah penegasan tentang dihalalkannya ghanimah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dan sekarang ini dan sampai hari kiamat. Yang sebelumnya belum diperbolehkan. Yang sebelumnya belum diperbolehkan kapan? Sejak dahulu, sejak nabi-nabi sebelumnya tidak diperbolehkan. Sampai Nabi sudah diutus pun di awal-awal belum diperbolehkan. Baru kemudian ditegaskan diperbolehkan. Makanya kan orang-orang Yahudi mengejek, kalau memang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, semestinya ghanimah diserahkan kepada Allah, di mana Allah akan mengirim api yang menyambar. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Apa benar dia Nabi? Karena seluruh Nabi sebelumnya demikian. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayatnya, ayat 183. Ali Imran 183. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Orang-orang Yahudi mau beriman kalau benar-benar Muhammad itu Nabi. Dan yang namanya Nabi sebagaimana yang mereka ketahui, Yahudi ahli kitab. Di tengah-tengah mereka ada kitab. Jadi mereka mengetahui petunjuk-petunjuk samawi, petunjuk-petunjuk dari langit. Mereka tahu nabi-nabi
menyerahkan ghanimah, rampasan perang kepada Allah dengan cara Allah mengirimkan api menyambarnya, tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi seperti ini? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dijawab, nggak usah ngomong seperti itu. Sebelum saya, nabi-nabi semuanya berbuat seperti yang kalian minta. Mereka menyerahkan ghanimah kepada Allah. Tapi kalian tidak beriman juga, malah kalian bunuhi. Jadi kalian sekedar omong kosong. Nah, orang Yahudi berbicara demikian karena mengetahui nabi-nabi sebelumnya tidak makan ghanimah, dan untuk beliau Nabi SAW dihalalkan ghanimah, dan memang ghanimah adalah min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 70. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini terkait dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas radhiyallahu an. Abbas ada di dalam deretan tawanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tebusan. Kemudian Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mau mengambil tebusan dari aku sementara aku sudah masuk Islam. Aku ini sudah Muslim. Masa engkau mau mengambil dariku tebusan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan ini, "Ya Nabi." Memang hanya beliau sallallahu alaihi wasallam di antara nabi yang ada yang dipanggil dengan gelarnya, "Ya ayyuhan nabi." Ya ayyuhar rasul, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi yang lainnya tidak ada yang disebut dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, tidak ada. Disebutkan dengan namanya langsung. Yang ini merupakan keutamaan beliau atas nabi-nabi yang lainnya. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang ada di tanganmu sebagai tawanan, jika Allah mengetahui bahwasanya di dalam hati-hati kalian ada kebaikan, artinya jika kalian ini benar-benar sudah masuk Islam, niscaya Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang sekarang kamu ambil. Jadi Nabi tetap mengambil. Dan turun ayat, sampaikan kepada mereka kalau memang benar Islamnya, nanti Allah ganti yang lebih baik. Sehingga dari Abbas yang mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tetap mengambil dariku tebusan, aku ini sudah Muslim." Abbas itu di dalam pamannya beliau, saudaranya Abu Thalib, saudaranya Ja'far, kakak beradik mereka, termasuk Abbas. Aku sudah Muslim, tapi Nabi tetap mengambil. Kalau memang benar sudah masuk Islam, nanti Allah ganti. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mendapatkan harta yang sangat banyak sekali, berlimpah harta dari Bahrain,
Maka Nabi SAW mempersilakan Abbas, ambil sesuka kamu, ambil, masukkan ke dalam kantong, lagi ambil, masukkan lagi, ambil sesuka kamu. Harta-harta yang ada, emas, perak dan yang lainnya, dinar, dirham, dan ya ambil suka kamu. Abbas ngambil terus sampai hampir gak bisa berdiri. Maka menunjukkan Islamnya dia benar. Ketika dulu ditawan, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengambil tebusan dariku, padahal aku sudah muslim. Maka Nabi diperintahkan untuk tetap mengambilnya. Kalau memang dia muslim beneran, nanti Allah ganti yang lebih baik. Dan apa yang Allah turunkan di dalam ayat ini benar terjadi. Abbas radhiyallahu an diganti dengan yang lebih baik. Ada riwayat-riwayat tentang ini yang kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, cukup banyak riwayatan tentang ayat ini, yaitu kisah tentang Abbas. Mungkin kita bacakan di antaranya. Ya Rasulullah, ini kata Abbas. Riwayat ini dari Urwah. Ya Rasulullah, qad kuntu musliman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah a'lam bislamika. Ya Rasulullah, aku ini sudah muslim. Maka Nabi mengatakan, Allah a'lam. Allah yang lebih tahu tentang keislaman kamu. Fa iyakun kama taqul fa innallaha yujzika. Kalau memang benar yang kamu katakan itu benar, kamu itu sudah muslim beneran, Allah akan memberi balasan sesuai dengan kebaikan ini, bahwasanya kamu masuk Islam. Wa amma dhahiruka faqad kana alaina faftadi nafsaka wa ibni akhika Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib wa Aqil bin Abi Talib bin Abi Al-Muttalib wa halifaka Utbah bin Amr akhi Bani Al-Harith bin Fahr. Kalau kamu memang benar Islam, yang kamu katakan benar, nanti Allah akan balas kebaikan untuk kamu karena keislamanmu. Tapi itu kami tidak mengetahuinya. Yang penting kami berbuat sesuai dengan SOP. Bahasa kita begitu. Yang terpenting kami berbuat sesuai dengan SOP. Bahwasanya kamu sekarang ditawan, maka tebus dirimu. Dan bukan dirimu saja, termasuk putra saudaramu, tebus. Namanya Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, tebus itu. Kemudian Aqil bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, tebus. Dan halifaka Utbah bin Amr, tebus. Keluarkan harta untuk menebus semuanya, biar kalian dibebaskan dari tawanan. Fasibli ya Rasulullah, ma asabtum minni 20 uqiyah min malin kana ma'i. Faqala Rasulullah sallallahu la dzaka syai'un a'tara Allah Ta'ala minka. Fafdi nafsahu wabni akhwahi wa halifahu wa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah. Abbas ketika itu membawa uang atau membawa emas 20 uqiyah. Allah alam berapa rupiah? 20 uqiyah. Ini ya Rasulullah, aku berikan kepadamu. Enggak, kata Nabi, enggak. Kalau itu ghanimah memang hak kami. Kalian ditaklukkan, ini ghanimah memang hak kami. Yang kami minta adalah kalian sekarang ditawan, maka kalian harus menebus. Akhirnya Abbas menebus dirinya dan yang lain-lainnya sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini. Kemudian suatu ketika Abbas mendapatkan harta yang sangat banyak dan Abbas mengatakan, benar apa yang Allah firmankan dalam ayat itu, bahwasanya aku akan diganti jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya ayat 71. Wa yuridu khiyanataka faqad khadallaha min qabl famkana minhum wallahu alimun hakim.
Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tapi jika enggak benar, cuma ngaku-ngaku saja, kami ini sudah Muslim, masa diambil tebusan? Jika ucapannya itu sesungguhnya adalah bentuk khianat, karena posisinya itu kan kalah. Begitu nanti ada kesempatan, akan matuk dari belakang, seperti kalajengking. Kalajengking kelihatannya kalah, tapi sesungguhnya di belakangnya siap dengan patokannya. Seandainya mereka berkhianat, melakukan tipu daya, pura-pura masuk Islam, bahwasanya dirinya masuk Islam, sesungguhnya sebelumnya mereka telah berkhianat kepada Allah, dan Allah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada engkau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar berbuat terhadap mereka. Jadi ini ketetapan dari Allah. Jangan kemudian membiarkan dia sudah, kalau ternyata sudah masuk Islam. Oh tidak. Tidak. Sudah masuk Islam atau hanya sekedar pura-pura alias tindak khianat, disamakan. Karena perkara yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu, jadi disamakan. Yang benar atau yang khianat disamakan. Yang benar nanti akan Allah ganti. Kemudian ternyata yang tidak benar, sekedar pura-pura atau bentuk khianat, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi keleluasan, kekuasaan untuk berbuat atas mereka. Wallahu alimun hakim. Allah alim, zat yang maha mengetahui. Tidak ada apapun yang tidak diketahui. Sesungguhnya mereka benar-benar masuk Islam atau sekedar pura-pura, suatu tindak khianat, Allah tahu persis. Makanya yang benar-benar nanti Allah ganti lebih baik. Yang tidak benar sekedar khianat, mereka di dalam kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah hakim. Allah bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak pernah salah, tidak mungkin keliru.